Siapa nih yang lagi merasa lelah dan bosan menjalani hubungan pernikahannya? Meski mungkin kadang terasa aneh kayak kok bisa sih bosan sama pasangan sendiri? Tapi sebenarnya lelah dan bosan menjalani kehidupan rumah tangga memang sering dialami oleh sebagian pasangan suami istri yang umumnya sudah bertahun-tahun menikah. Sebenarnya ini hal yang wajar terjadi pada pasangan suami istri atau pasutri kok. Tapi kalau kondisi ini cuma biarin gitu aja dan nggak kunjung diatasi dengan baik, bukan nggak mungkin hal ini bisa memberi dampak buruk untuk pernikahanmu loh. Bahkan karena nggak tahu cara mengatasi masalah ini, nggak sedikit pasutri yang akhirnya memutuskan untuk bercerai. Sayang banget kan? Nah, supaya kamu nggak terjebak dengan kondisi ini, yuk simak video ini hingga selesai. Halo, saya Dr. Winda dari Alo Dokter. Bagi kamu yang udah nikah, merasa lelah, bosan, atau mungkin kurang bergairah untuk menjalani kehidupan pernikahan, memang bisa terjadi kapan saja. Kondisi ini dikenal dengan istilah marriage burnout. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita samain dulu ya pemahaman kita tentang marriage burnout ini. Jadi, marriage burnout adalah kondisi ketika pasangan suami istri sudah merasa sangat penat secara fisik dan mental, serta kehilangan ketertarikan atau minat untuk mengurus dan membahagiakan pasangannya. Hal ini bisa dirasakan untuk sementara waktu saja, bisa juga menetap. Marriage burnout mungkin terkesan hanya dialami oleh pasutri yang sudah lama menikah aja ya. Tapi bukan nggak mungkin loh, marriage burnout juga dialami oleh pasutri yang baru-baru aja menikah. Khususnya bila pernikahan yang dijalani bukanlah yang diinginkan secara pribadi, misalnya karena dijodohkan. Apapun alasannya, marriage burnout ini lebih berisiko timbul jika ada masalah rumah tangga yang terjadi terus-menerus. Mulai dari percekcokan karena hal-hal sepele, seperti ya sekedar naruh anduk basah di sembarangan tempat, sampai masalah yang berat, seperti masalah ekonomi di masa pandemi seperti sekarang. Dikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Iya, masalah rumah tangga yang terus ditumpuk tanpa diselesaikan dan dicari solusinya untuk kedua belah pihak, lama-kelamaan juga bisa meledak dan menyebabkan pertengkaran hebat. Tapi tenang, walau bukan hal yang mudah, marriage burnout bisa kok diatasi dengan baik, asal baik suami maupun istri sama-sama mau berusaha. Nah, cara-caranya akan saya jelasin lebih lanjut di video ini. Tapi kalau kamu mau tanya-tanya secara langsung ke dokter seputar hubungan pernikahan hingga masalah kesehatan lainnya, kamu bisa loh memanfaatkan layanan telemedicine chat bersama dokter di aplikasi Alo Dokter. Di aplikasi ini pilihan dokternya banyak, mulai dari dokter umum, dokter spesialis, sampai psikolog pun ada. Semua pertanyaanmu pasti akan dijawab secara cepat, nggak lebih dari 5 menit. Biasanya udah akan ada respon. Penjelasannya juga mudah dimengerti dan akurat secara medis. Terus, nggak usah takut ya kalau mau nanya sesuatu yang personal banget ke dokternya. Chatmu terjamin kok kerahasiaannya. Yang bisa baca chatmu ya kamu sama dokternya aja. Jadi, kamu bisa curhatin masalahmu dengan lebih lega. Nah, kalau memang dari hasil sesi konsultasi kamu butuh pemeriksaan lebih lanjut, dokternya juga bisa loh bantu arahin kamu untuk buat janji konsultasi ke dokter atau rumah sakit terdekat dari rumahmu saat itu juga. Semuanya cuma lewat aplikasi Alo Dokter. Praktis banget kan? So, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Alo Dokter di Google Play maupun App Store sekarang juga. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan marriage burnout yuk. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi masalah rumah tangga ini. Tapi di video ini saya akan bahas 5 cara yang bisa kamu dan pasangan lakukan. Cara yang pertama, selalu jujur dan jaga komunikasi yang baik. Baik saat pacaran atau sudah menikah, komunikasi dan kejujuran adalah dua hal yang sangat penting dalam sebuah hubungan. So, ketika kalian memutuskan untuk menjalin hubungan, apalagi ke dalam suatu pernikahan, maka baik kamu maupun pasangan sebaiknya mempersiapkan diri masing-masing agar bisa berkomitmen terlebih dahulu untuk mau selalu bersikap terbuka dan jujur. Sampai sini, kamu mungkin masih bertanya-tanya, kenapa sih harus jujur dan menjaga komunikasi sebaik mungkin? Jawabannya ya, karena kedua hal ini bisa dibilang sebagai dasar atau fondasi untuk menjalani biduk rumah tangga. Dengan saling jujur dan menjalin komunikasi yang baik, kamu dan pasangan jadi bisa tahu bagaimana perasaan satu sama lain. Apa aja sih unek-unek kalian berdua dan apa yang kamu atau pasanganmu suka maupun nggak suka. Jadi semuanya bisa diobrolin baik-baik. Jangan sampai nih,
Karena nggak mau menyakiti perasaan pasangan, kalian berdua malah punya kebiasaan untuk saling membohongi dengan dalih untuk menjaga ketenangan rumah tangga. 1-2 kali berbohong sih mungkin rasanya aman-aman aja ya. Tapi kalau kebiasaan ini terus dilakukan, bukan nggak mungkin sewaktu-waktu akan terbongkar dan memicu masalah yang lebih besar juga kan? Nah, ketika kamu atau pasangan merasa terbohongi, kepercayaan bisa jadi berkurang dan hubungan pernikahan pun jadi nggak nyaman lagi. Jadi, kalau bisa usahakan agar kamu maupun pasangan nggak membiasakan diri untuk berbohong ya. Sepahit apapun kenyataannya, tetaplah jujur dengan pasangan dan berusahalah untuk saling menghargai dan menghormati kejujuran itu. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu selalu sempatkan waktu untuk berdiskusi berdua. Nah, cara ini lumayan sering nih dianggap sepele oleh sebagian pasutri, apalagi yang sudah lama menikah. Padahal, meluangkan waktu berdua untuk mendiskusikan sebuah hal, apapun itu, bisa membuat kamu dan pasangan merasa dihargai, dihormati, dan didengarkan pendapatnya. Tapi ingat, diskusi adalah bagian dari komunikasi, dan komunikasi yang baik adalah yang terjalin dua arah. Jadi, jangan cuma mau didengerin aja ya. Kamu dan pasangan harus mau untuk saling mendengarkan. Dengan begitu, kalian bisa lebih mengerti satu sama lain. Selain itu, momen ini juga bisa jadi ajang quality time kalian berdua loh. Terlebih kalau memang kalian berdua adalah orang yang sibuk. Meluangkan waktu untuk berdiskusi di akhir pekan atau hari libur sembari menikmati camilan kesukaan bisa jadi momen yang spesial tuh. Oke, sekarang kita masuk ke cara yang ketiga ya, yaitu jangan sungkan untuk sering memberi pujian atau hadiah pada pasangan. Nah, lagi-lagi cara ini mungkin sering banget dilupakan sama banyak pasangan. Pas zaman pacaran atau PDKT, kayaknya sering banget ngasih hadiah atau surprise. Kok pas udah nikah jadi jarang atau malah nggak pernah? Ujung-ujungnya jadi ngerasa kalau pasangan kok kayak gak ada usahanya banget ya. Terus jadinya malah menciptakan perasaan insecure kayak apa sekarang udah gak menarik kayak dulu lagi pas masih sering dikasih hadiah dan pujian ya. Padahal setelah nikah, saling memberi hadiah dan pujian itu bisa memberikan dampak yang sangat baik untuk keintiman kalian berdua loh. Bukan berarti harus sering-sering amat juga sih ya. Setidaknya pas ada momen spesial. Atau malah pas lagi gak ada apa-apa, tapi kamu mau kasih apresiasi untuk pasangan. Momen-momen kayak gini ini juga bisa menambah perasaan cinta dan menguatkan hubungan pernikahan. Untuk melakukannya, gak usah yang susah-susah kok. Gak perlu yang mahal-mahal juga. Sekedar memuji penampilan pasangan, ngasih surprise dinner makanan kesukaannya, membelikan barang yang udah lama dia pengen, memperhatikan hal kecil yang ia banggakan, atau membuatkan ia sarapan maupun masakan kesukaan yang diidamkannya, bisa kok jadi pilihan untuk memberikan kesan yang baik di mata pasangan. Sebelum masuk ke cara selanjutnya, saya mau ajak kamu dulu nih untuk jangan lupa buat subscribe ke channel YouTube Alo Dokter ya. Terus nyalain juga ya lonceng notifikasinya, biar setiap ada video informasi kesehatan terbaru dari Alo Dokter, kamu bisa langsung dapat update. Nah, sekarang cara yang keempat yang perlu kamu terapkan adalah usahakan untuk melibatkan pasangan dalam banyak hal. Kalau sekarang kamu udah terbiasa melakukan semua hal sendirian, ada baiknya kamu mulai mencoba untuk melibatkan pasanganmu untuk membantu apapun yang kamu lakukan. Selama ini, kamu melakukan berbagai hal sendirian, mungkin sekedar karena nggak ingin merepotkan pasangan, atau karena merasa itu adalah hal yang mandiri. Tapi tanpa kamu sadari, kalau segala hal kamu lakukan sendiri, itu bisa melukai hati pasangan, karena nggak pernah merasa dilibatkan dalam banyak hal loh. Jadi coba deh, untuk melibatkan pasangan dalam hal-hal tertentu yang memang bisa dikerjakan berdua. Misalnya, kamu bisa meminta ia untuk membersihkan rumah bersama-sama, ikut andil dalam mengasuh anak, hingga menyajikan menu makan malam bersama. Bisa juga ajak dia diskusi terkait masalah yang kamu alami di lingkungan pekerjaan. Terkesan sepele memang, tapi jangan salah, selama kamu dan pasangan mau berusaha, cara ini terbukti ampuh loh untuk mengatasi marriage burnout. Soalnya, dengan melibatkan pasangan dalam berbagai hal, kamu dan dia jadi punya banyak waktu berdua, sehingga makin banyak juga kesempatan untuk saling mengerti satu sama lain. Gak cuma itu, kamu dan pasangan juga lebih bisa merasa dianggap keberadaannya oleh pasangan. Terus juga dapat memperkuat hubungan kalian, karena dapat menciptakan perasaan saling mengandalkan satu sama lain. Lanjut ke cara yang kelima alias yang terakhir, yaitu memberi ruang untuk sendiri. Walau kalian sudah menikah dan terbiasa berduaan, bukan berarti kamu atau pasanganmu jadi nggak bisa melakukan hal-hal yang kalian sukai sendirian.
Memberikan ruang kepada diri sendiri atau me time adalah hal penting yang bisa kalian berdua lakukan. Soalnya, ini bisa membuat kalian berdua lebih stabil secara emosional maupun fisik. Sehingga pribadi kalian pun bisa jadi lebih bergairah dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, itulah cara-cara yang bisa kamu dan pasanganmu lakukan untuk mengatasi marriage burnout. Semoga setelah mengetahui cara-cara yang saya jelaskan tadi, masalah pernikahan kamu bisa segera membaik ya. Tapi kalau masalah pernikahanmu nggak kunjung selesai juga, saran saya, coba ajak pasangan untuk mendapatkan konseling pernikahan. Oke, sampai segitu dulu informasi yang bisa saya sampaikan kali ini. Kalau kamu punya topik lain yang mau dibahas di YouTube Alo Dokter, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.